Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sedang melakukan biro perjalanan ke Museum Sang Nila Utama Pekanbaru. Di awal saat masuk bangunan Museum Sang Nila Utama, kita bisa lihat di sebelah kiri terdapat pojok informasi seputar sejarah minyak dan gas di Provinsi Riau, lengkap dengan miniatur, peta operasional, dan seragam pekerjanya. Di lantai yang sama terdapat benda-benda dan barang-barang yang ada pada zaman dulu yang terdapat di Museum Sang Nila Utama ini. Contohnya batuan, kayu, uang lama, kendi, guci, tempat air, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kami turun ke lantai bawah dan yang pertama kami jumpai adalah pakaian adat dari Riau. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pakaian adat pernikahan Riau. Pakaian adat pernikahan Riau dinamakan pakaian Teluk Belanga dan Kebaya Labu, merupakan pakaian adat yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Teluk Belanga untuk laki-laki, sementara wanita memakai kebaya labu. Awalnya, Teluk Belanga maupun kebaya labu merupakan identitas Muslim Melayu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pakaian ini juga banyak digunakan oleh masyarakat hingga akhirnya menjadi identitas masyarakat Riau. Maka tak heran bila pakaian Teluk Belanga dan kebaya labu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam Islam. Wayang kulit merupakan salah satu jenis wayang yang ada di Indonesia. Budaya wayang diperkirakan sudah lahir di Indonesia pada zaman pemerintahan Prabu Airlangga, Raja Kahirupan tahun 976 sampai 1200 Masehi. Wayang kulit Purwa mengambil cerita kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana yang dimainkan oleh seorang dalang terbuat dari lembaran kulit kerbau atau sapi yang dipahat menurut bentuk dan tokohnya, yang dilukis dengan warna-warni yang mencerminkan perlambangan karakter dari sang tokoh. Ini adalah cara pembuatan kain tenun yang menggunakan gedogan. Gedogan adalah alat yang digunakan untuk membuat tenun yang ditemukan oleh Edmund Cartwright. Oke, di sini ada senjata bedil yang sejenis dengan senapan. Senjata ini digunakan sebagai senjata masyarakat untuk mengusir penjajah Belanda, dan di sini bahannya itu besi dan kayu dan didapat di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Baik, selanjutnya ada pacu jalur. Pacu jalur merupakan tradisi budaya masyarakat rantauan Taluk Kuantan, yaitu sejenis perlombaan perahu dayung tradisional di Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau.
Pada masa lampau, pacu jalur digunakan di kampung-kampung sepanjang Sungai Talu yang diselenggarakan untuk memperingati hari-hari besar Islam. Namun, sejak kemerdekaan Indonesia, pacu jalur ini diselenggarakan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jalur ini pun terbuat khusus, yaitu sepanjang 20 sampai 40 meter dan berisi 40 sampai 60 orang. Selanjutnya ada parang. Parang adalah alat yang digunakan untuk menebas rerumputan liar di daerah persawahan, yang terbuat dari besi dan kayu dan berasal dari daerah Bengkalis. Selanjutnya ada keris. Keris adalah senjata tajam bersarung, berujung tajam, dan bermata dua. Keris ini terbuat dari tembaga dan kayu sebagai pemegangnya. Fungsinya sebagai alat bela diri atau berkelahi melawan musuh. Berasal dari berbagai daerah kabupaten dan. Baik, selanjutnya ada rumah pandai besi. Rumah pandai besi yang ditampilkan di sini adalah tempat pembuatan benda-benda logam yang dihasilkan dengan teknik tempah. Teknik tempah pada umumnya dikerjakan untuk pembuatan benda-benda dari besi dengan terlebih dahulu membakar besi hingga mencapai suhu 900 derajat Celcius. Setelah itu besi tersebut ditempa dengan palau di atas paron atau landasan besi secara berulang-ulang sehingga membentuk benda yang dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dula Feva. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang petugas di Museum Sang Nila Utama Pekanbaru. Baik, di sini ada. Ya, perkenalkan, saya adalah Sadi. Saya adalah salah satu pemandu di Museum Sang Nila Utama ini. Baik Kak, izin bertanya. Apa sejarah museum ini berdiri? Jadi sejarah awal berdiri museum ini pada tahun 1975. Pada saat itu pemerintah pusat Indonesia bidang kebudayaan mewajibkan seluruh provinsi untuk membangun museumnya sendiri. Jadi kantor wilayah pendidikan kebudayaan Provinsi Riau membentuk bidang permuseuman untuk mengumpulkan koleksi. Jadi mulai tahun 1977 awal mula dibentuknya museum ini. Jadi membutuhkan sekitar waktu 14 tahun untuk membangun museum ini, dari awal mengumpulkan koleksinya, membangun gedung induknya, membangun gedung auditoriumnya, dan membangun yang lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa ciri khas dari museum ini Kak? Jadi ini ciri khas bangunan Melayu. Kita punya di setiap atapnya kita ada ragam hiasnya, ada ragam hias Melayu, asli Melayu. Terus kita karena ini bangunan tradisional, ini yang membedakan kita dari museum-museum lainnya. Karena kita menonjolkan dari koleksi kebudayaan Melayu, jadi bangunannya seperti bangunan Melayu juga. Pertanyaan selanjutnya, biasanya jumlah pengunjung yang datang ke sini berapa orang ya Kak? Kalau untuk rata-ratanya per bulan itu sekitar 1000-an orang. Kalau tahun kemarin dari awal Januari sampai Desember 2022 sekitar 16.000 orang. Oh, ternyata lumayan banyak juga ya Kak. Terima kasih ya Kak sudah membersamai wawancara kami.